Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, kalau misalnya kita sudah memaafkan tapi terkadang teringat lagi tuh kesalahan orang, itu apakah sudah termasuk kategori sudah maafkan atau harus dimaafkan lagi? Bagaimana? Ya, kadang-kadang kita sudah memaafkan tapi setelah dimaafkan itu kadang-kadang muncul lagi teringat kesalahan orang itu, terasa belum ikhlas gitu. Itu apa sudah masuk kategori dimaafkan atau pada saat muncul kesel lagi kita maafkan lagi pada saat itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang itu mampu memaafkan, maka Allah akan ampuni dosa orang yang memaafkan tadi. Setan tidak suka kalau Allah ampuni dosa dia, karena ketika Allah ampuni dosa dia, dia akan masuk surga. Sedangkan setan mencari pasukan rombongan sebanyak-banyaknya untuk nemenin setan di dalam neraka. Maka setan membuat keraguan-raguan pada orang yang telah memaafkan. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Maka kita harus kawal, kita punya niat di awal, di tengah, dan di akhir. Terus kalau ada godaan, ingat itu godaan datang daripada setan. Ingat, godaan itu datang daripada setan. Itulah kerja setan. Kerja setan memang macam itu. Nah, maka kita harus kawal hati kita supaya kita tetap berada dalam keputusan pertama bahwa kita memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti membiarkan orang menzolimi kita, bukan. Beda. Babnya itu beda. Orang yang menzalimi kita tetap harus kita tagih, tetap harus kita tuntut, tetap harus kita ingatkan, tetap harus kita tegur. Tapi memaafkan kesalahan saudara kita itu beda dengan menghukum orang yang bersalah. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, menawar kepada Nabi supaya hukuman yang dilakukan kepada seorang pencuri tidak ditegakkan oleh Nabi. Hukuman yang dilakukan kepada seorang yang telah berzina tidak ditegakkan oleh Nabi. Karena kejadian pada saat itu seorang yang berpangkat telah melakukan kesalahan. Maka rombongan sahabat ini kasak kusuk di belakang Nabi menyuruh siapa kira-kira seorang sahabat yang kata-katanya didengar oleh Nabi. Maka mereka memutuskan, kami kira tidak ada yang pantas menyampaikan kepada Nabi yang akan lebih didengar oleh Nabi selain Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena dia anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Maka diutuslah Usamah datang kepada Nabi, negosiasi, nawar, supaya apa? Supaya hukuman itu tidak ditegakkan kepada dia, karena dia merupakan tokoh. Maka dengar kalimat itu Nabi marah. Nabi marah. Nabi nggak mau tawar menawar dalam hukum. Bahkan Nabi katakan pada saat itu, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan Fatimah. Jadi untuk hukum tidak ada tawar menawar. Tapi kalau orang itu melakukan kesalahan kepada kita dan kita mau memaafkan, kita maafkan. Apa ruginya kita memaafkan saudara kita? Mungkin dia itu berbuat salah nggak sengaja. Jangan kita vonis dia bersalah. Mungkin dia berbuat salah itu dia tidak tahu kalau itu salah. Jangan kita vonis dia salah besar. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ketika datang orang fasik membawa berita kepada kamu, kamu tabayun dulu, cari tahu dulu, kumpulkan informasi dulu, benar nggak ini, betul nggak ini.
berita-berita ini bohong atau benar. Tabayyun. Antusibu qauman bijahalah. Kalau kamu tidak tabayun, langsung telan mentah-mentah, kamu akan terkena kebodohan orang itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kamu akan menyesal atas keputusan kamu. Tabayun dulu. Jangan kita gampang menvonis orang itu salah.